Podcast Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Teras Dakwah. Welcome back to podcast Ruang Tamu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini salah satu malam terakhir, jadi mari kita optimalkan. Ini buat saya pribadi ya, juga buat teman-teman. Silakan kita optimalkan untuk ibadah di rumah masing-masing. Di rumah aja sabar, karena kalau dilihat dari sisi lain, ini adalah salah satu kesempatan buat kita untuk memfokuskan diri untuk ibadah, nggak nyari diskonan di mall. Walaupun mall sekarang buka, tapi please jangan pergi ke mall. Walaupun diskonan segede apapun, please jangan pergi ke mall, karena take care gitu loh sama keadaan sekarang. Ini belum berakhir, jadi ini COVID belum berakhir, tapi kok udah pada rame di mall hanya karena diskonan lagi. Sayang pengorbanan dari tim medis, tenaga medis yang telah mengorbankan tenaga dan bahkan nyawa demi menolong para pasien COVID. And this is your host Afif Relatif. Dan saat ini kita mencoba hal baru di podcast Ruang Tamu. Jadi saat ini kita sambungan jarak jauh ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum Mas Briyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afif. Wis, jauh di mata dekat di hati. Mantap. Yo, kita saat ini bersama Mas Brian dari Surabaya. Gimana Mas, Surabaya cuacanya gimana sekarang? Surabaya cuacanya lagi kurang jelas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang kangen, kadang-kadang ya gitulah. Tapi di sana ramai nggak? Maksudnya kan di Jogja kan sudah mulai jalan-jalan udah ramai ya, udah mulai longgar PSBB ini. Kondisinya juga udah mulai ramai Mas, di beberapa, ya nggak beberapa aja sih, hampir di semua tempat pembelanjaan, mall, pasar juga mulai, parkirannya udah mulai ramai banget. Bahkan tadi pagi aku berangkat kerja aja lewat pasar nih, naik mobil itu susah lewatnya, itu harus ngepel dulu saking ramainya. Ya miris sih lihat kondisinya kayak gini. Iya. Ya lagi viral sih Indonesia terserah. Bener. Terserah lah mau ngapain. Soal hashtag itu emang beneran Mas, beberapa teman medis juga kondisinya ya ada yang hampir give up, tapi alhamdulillah kita tetap bahu-membahu saling menyemangati kan. Ya kondisi seperti ini memang yang sama seperti yang dilihat di sosial media akhir-akhir ini. Ya begitulah kondisi kita. Kemarin perawat kalau nggak salah namanya Mbak Ari ya, itu dari Surabaya bukan? Mbak Ari, salah satu perawat di Rumah Sakit Royal di Surabaya. Oh. Lokasinya lumayan dekat. Dekat rumah? Dekat sama tempat kerja. Mau dekat sama tempat kerja. Bisa diceritain nggak Mas, kan kita kan taunya dari sosial media ya. Kalau suasana di sana itu sebenarnya kayak apa sih ketika Mbak Ari meninggal? Mbak Ari ini salah satu perawat di Rumah Sakit Royal Surabaya yang pada hari itu juga dalam menjalankan tugas, beliau sedang dalam kondisi mengandung janin yang usianya 4 bulan. Ya gitu Mas, seperti yang diberitakan di media. Jadi kalau petugas medis itu kalau sudah ditunjuk, kita juga harusnya siap gak siap ya. Memang sudah sebagai tugas kita sebagai petugas medis. Cuman kan yang disayangkan adalah kalau mau disambungkan sama kondisi masyarakat, ya kita juga nggak nyalain masyarakat, karena roda ekonomi juga sempat mandek cekrek ya kan. Nah ini kita akhirnya cuma bisa berdoa aja sama-sama, semoga masyarakat yang
memperjuangkan ekonomi untuk khususnya untuk keluarganya juga diberi keselamatan, tetap mempertahankan protokol-protokol kesehatan. Terus ya saya juga tetap mengajak teman-teman di luar sana untuk jangan berhenti menyumbangkan uangnya atau apapun yang bisa disumbangkan untuk tenaga medis dimanapun itulah, karena kondisi di Indonesia sekarang emang benar-benar membutuhkan uluran tangan, terutama petugas-petugas medis di lapangan kayak gitu sih mas. Oke. But kita kenalan dulu kali ya dengan pembicara kita satu ini, tamu kita kali ini. Kalau teman-teman lupa dulu pertama kali kita ketemu, jadi dulu waktu sharing time, jadi di situ ada Ustadz Heru Kusumadi. Salam ya mas. Betul. Beliau. Betul. Iya. Sama Mas Abdullah Ilhami. HIV survivor sejak tahun 2014, dan ada Mas Brian. Nah, Mas Brian ini unik, jadi kayak apa ya? Lukisan berjalan. Kayak roller coaster mas, naik turun. Iya, naik turun. Menegangkan. Ya apa ya? Nah aku ngomong kemarin kok tembok di Gravity mas. Tembok di Gravity kaisa mas. Wakai kemari. Mulai sikut sampai dengkul wakai kemari. Iya. Tapi walaupun tubuhnya kayak Gravity ya teman-teman, tapi hatinya Hello Kitty sih. Gak ampun mas. Bisa dibilang gitu sih mas. Rawane macam-macam karo bojo. Waduh. Ngono. Saya belum masuk fase itu sih mas. Belum ya. Belum. Ya semoga segera lah mas. Oke, dulu ketika pertama kali sharing bareng, jadi Mas Brian sempat cerita kisah masa lalunya, tapi cuma sebentar. Jadi kali ini kita akan going deeper. Kita akan membahas lebih dalam. Kembali lagi, kita tidak berniat untuk membuka aib masa lalu ya, tapi kita ingin mengambil hikmah dari kisah-kisah saudara-saudara kita yang dulu sempat berjuang untuk hijrah. Semoga teman-teman semoga sahabat Teras Dakwah yang memiliki permasalahan yang sama, memiliki problem yang sama dan ingin mencari jalan keluar bisa terinspirasi atau bisa mengambil hikmah dari apa yang akan kita nanti obrolkan gitu. Amin. Mas Brian. Siap mas. Sibuk apa nih sekarang? Sekarang akhir-akhir ini sibuk kerja mas. Tetap sibuk kerja. Dakwah juga masih jalan, alhamdulillah. Sibuk apa ya? Tetap sih mas kegiatannya gitu-gitu aja. Kerja ibadah gitu. Tapi nggak WFH? Gimana? WFH enggak mas. Saya kan salah satu petugas medis juga. Di rumah ntar siapa yang nanganin saudara-saudara kita. Berarti termasuk ini ya, garda depan ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Bisa diceritain nggak mas kondisi garda depan di tempat mas kerja? Kayak setiap hari ketemu siapa? Terus bagaimana suasananya? Kalau akhir-akhir ini alhamdulillah mungkin kita sudah melewati masa-masa kritis. Beda dengan waktu pertama kali pandemi ini muncul ya. Keparnoan itu masih tinggi, masih was-was, kalau sekarang sih was-was masih mas, cuman udah nggak separah waktu pertama dulu ya. Kondisinya akhir-akhir ini sih saya dan teman-teman lebih sering menemui pasien itu lebih banyaknya usia-usia produktif gitu. Lebih banyak usia produktif, mungkin yang agak ceroboh atau kurang aware sama dirinya sendiri. Kebanyakan sih riwayatnya yang kumpul-kumpul sama temen, terus ya tahu sendiri kan mas kalau udah kumpul sama temen kayak gimana. Nggak aman kan, kayaknya kurang afdol ya toh. Terus ngobrol-ngobrol kalau nggak lepas masker kayaknya kurang enak gitu ya. Rata-rata sih kebanyakan terpapar dari situ. Lekak guyu sampai ngakak-ngakak. Kak los.
gak puas ya. Betul. Rata-rata kayak gitu. Sama komunitas anak pang masih jalan Mas? Komunitas anak pang masih jalan alhamdulillah. Cuman sekarang lebih fokusnya ke teman-teman pang muslim ya. Nah, pang muslim. Kayaknya kemarin habis bagi sembako ya? Betul. Kebetulan tadi malam juga habis gerak kita membagikan wilayah Surabaya ujung yang biasanya kalau terjangkau sama donatur kan biasanya di pusat kota. Nah, malam kita coba ke ujung-ujungnya Surabaya tuh. Tadi jalan ke daerah Pakal. Pakal. Terus satu ujung Surabaya juga. Jadi sebelumnya kita udah survei targetnya, alhamdulillah di ACC sesuai kriteria target, dan alhamdulillah tadi malam kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbagi secara langsung. Masya Allah. Ya semoga kita sama-sama di istiqomahkan lah Mas, karena memang kalau saya melihat emang di awal-awal itu euforianya tinggi banget. Betul Mas. Sembako maupun APD, kemudian menginjak sekarang berkurang untuk sembako dan APD. Ini yang perlu digarisbawahi, APD juga semakin menipis di beberapa rumah sakit. Iya, faktanya emang gitu Mas. Yang dibutuhkan kan selain sembako sebenarnya prioritas juga APD, ya kan? Kalau untuk sembako saya rasa sih kan itu adalah hal yang mudah didapatkan, iya toh Mas? Iya. Maksudnya dari uang tunai aja untuk dibelanjakan langsung kan bisa dimanapun. Lah untuk smart ini kan kriterianya tuh banyak banget gitu loh. Ada yang standar, ada yang kurang standar, kayak gitu. Sementara baju asmat itu makin kesini tuh makin dibutuhkan banget, karena emang sekali pakai gitu loh. Pasiennya makin banyak, tapi fenomena yang ada, benar katanya Mas Alf tadi, euforianya hanya di awal-awal untuk bantuan itu APD itu. Semoga Allah mudahkan rezeki saudara-saudara kita di luar Mas. Iya. Saya lancar terus istiqomah untuk membantu sesama. Benar. Soalnya kalau di Jogja Mas, di Jogja itu kasusnya naik, tapi untuk ketersediaan APD-nya mah turun. Jadi berbanding terbalik. Jadi bayangin aja teman-teman tim medis lagi di medan perang nih, kemudian musuhnya tambah akeh. Tapi apa jenenge armore itu apa? Aku gak tau main itu. Armore itu PUBG. Berkurang. Ngono lah. Nek Surabaya ya apa? Sama Mas, sama. Saya rasa itu hal itu juga terjadi se-Indonesia, saya rasa. Sama. Jadi senjata kita juga makin kesini makin kekurangan. Bener. Nah itulah yang menyebabkan beberapa tenaga medis akhir-akhir ini berguguran, karena ada yang harusnya hazmat sudah harus dilepas tapi masih dipaksakan untuk dipakai, atau ada APD yang kurang layak tapi pasien makin datang makin banyak gitu ya. Mau nggak mau kan ditangani toh Mas. Iya. Dengan APD seadanya, ya dari situlah Mas mungkin tugas medis banyak yang terpapar kayak gitu. Iya. Ya sakno, saya kemarin tuh nangis loh dengar kabarnya si Ari ini meninggal. Emang nggak kenal secara langsung, cuman beberapa teman-teman katanya ternyata ada yang kenal gitu loh. Aku bayangke lagi hamil loh Mas. Terus bayi ini, gimana lah, nggak bisa ngomong sampean. Iya. Karena sudah berkeluarga jadi mungkin lebih mudah membayangkan ya. Betul Mas, apalagi yang punya anak-anak kecil ya kan. Ya kita sama-sama berdoa ya Mas, semoga jangan lupa di malam-malam terakhir ini selain kita doa untuk diri kita sendiri, juga kita doa untuk negara kita. Amin. Tapi perjalanan Mas Brian itu sampai titik ini tuh nggak instan, maksudnya nggak mak bedunduk jadi kok ngene ngono. Pak bedunduk. Jadi iya. Sebaik ini. Dulu itu banyak lika-likunya, ya nggak Mas? Betul banget. Dulu pernah di penjara aja, mungkin bukan di rumah aja. Di penjara aja. Di lockdown. Di lockdown beneran lah itu. Asli di lockdown tahunan. Berapa tahun dulu?
Yang terakhir 1 tahun mas. Yang terakhir 1 tahun. Alhamdulillah cuma 1 tahun. Bisa diceritain nggak mas, kok iso, kok bisa masuk penjara? Ceritanya Kau apa tuh yang ini? masuk penjara yang mana nih, yang awal atau yang paling terakhir Yang ini? paling berkesan. Yang paling berkesan sih tetap yang terakhir mas, karena alhamdulillah qadarullah dari situ saya berhasil menjemput hidayah gitu. Yang sebenarnya hidayah ini kalau tak rasa ya, kalau hari ini tak rasa, kalau saya lagi introspeksi gitu, ngerasanya sebenarnya dikasih hidayah sama Allah ini udah dari dulu, berbagai macam cara ingetinnya. Jadi mulai overdosis, hampir mati itu udah 3 kali, terus kecelakaan di jalan itu udah dinyatakan orang-orang mati, udah dikerukupi pakai koran gitu loh mas di samping jalan. Itu udah pernah sekali. Kalau kecelakaan sih berkali-kali sih mas, cuman yang parah itu pernah patah leher sampai udah nggak sadarkan diri, akhirnya dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya, di Dr. Sutomo, yang notabene rumah sakitnya orang gawat-gawat ya kan. Nah di situ saya di ICU berapa bulan ya, satu bulan lebih lah. Nah itu terus yang terakhir kecelakaan tangan ini patah. Ya kisahnya kalau selain di penjara sih itu sebenarnya ditegur sama Allah tuh udah berkali-kali. Cuman wajah yang kurang peka gitu. Nah ceritanya yang terakhir di penjara ini tahun 2014 insya Allah saya ingat saya. Pas malam nisfu Sa'ban, pas gitu. Ini langsung diceritain semuanya tak mas? Monggo. Nah, jadi waktu itu saya habis ada apa ya namanya ya, bukan kegiatan sih, kayak sebuah gathering akbar gitu loh, bartender Indonesia. Dulu kerjanya apa? Kenapa? Dulu Mas Brian aktivitasnya apa pas waktu itu? Saya sebagai pekerja malam mas, saya mas laki-laki malam. Laki-laki panggilan. Saya berkutat di dunia alkohol, narkoba, dan dunia malam. Hatam wis ya pokoknya. Wis hatam bolak-balik. 8 tahun mas, bayangin. 8 tahun. Saya mulai bekerja di salah satu klub terbesar se-Asia Tenggara, nomor 1. Itu di Bali, di Sky Garden. Terus itu zaman masih bujang. Terus udah menikah, pulang ke Surabaya, kerjanya juga di salah satu pub paling legend kalau bisa dibilang, paling tertua di Surabaya. Ya adalah di Surabaya sini pokoknya. Jadi sebelum hijrah itu udah berkeluarga ya mas? Sebelum masuk penjara yang terakhir? Sebelum masuk penjara yang terakhir sudah berkeluarga mas. Tapi ya namanya juga masih belum terketuk hatinya ya mas. Jadi hidupnya habis gitulah, intinya berantakan kayak gitu. Gitu. Nah balik lagi, waktu kegiatan gathering itu bartender regional Jawa Timur, saya menang tuh salah satu lombanya. Nah pegangan duit cash yang lumayan lah waktu itu nominalnya. Sebelum datang ke acara itu sih, malam acaranya kan di salah satu hotel bintang 4 di Surabaya. Kegiatannya jam 11 siang. Belum hari itu malamnya, subuhnya saya juga habis nyapu itu. Habis nyapu. Tapi bukan sarapan bubur kan? Oh bukan mas, nyapu asli. Nyapu asli. Subuhnya itu habis nyapu sama temen. Mari subuhan berarti? Enggak, saya belum sholat waktu itu. Setelah berapa belas tahun ya, belasan tahun saya nggak sholat, nggak pernah nyebut nama Allah, kayak gitulah mas. Pokoknya jahil banget lah pokoknya hidup saya dulu tuh. Terus malamnya habis nyapu, pagi pulang, ditelepon sama manajer saya. Kondisi saya waktu itu sudah hampir di top level karir saya mas. Posisi saya sebagai wakil manajer di salah satu hotel di Surabaya, menghandle wilayah pub and lounge. Pub dan lounge-nya itu saya handle.
Oke, singkat cerita, saya telepon teman-teman saya waktu habis kegiatan di hotel itu. Saya bilang nih, yuk party yuk gitu. Closingan lah bahasa saya dulu closingan lah. Mau Ramadan kan, closingan yuk gitu. Nah, teman-teman ada yang jawab, waduh, kalau duit aku bos gini. Udah aman lah, tak cover semua, bilang gitu. Siap. Nah, terus berangkatlah kita ketemuan di ada namanya di Surabaya itu namanya Gang Setan, Mas. Gang Setan itu ngeri toh jenenge Gang Setan kabeh apa? Setan manusia apa setan jin? Ya yes, gitulah macam-macam wujudnya. Kita janjian ketemuan di Gang Setan, sudah pada ngumpul. Iya. Itu seingat saya waktu itu sekitar jam 2 siang kelar acara. Jam 2 siang udah pada ngumpul di Gang Setan, berangkat. Itu naik motor karena pengennya cepet-cepet. Pengennya cepet aja lah gitu. Ya wes motoran berdua. 2 motor, goncengan berdua, jadi 4 orang. 4 orang. Oke, terus lanjut kita perjalanan ke salah satu kampung narkoba di Madura yang terkenal itu, ya kan? Temen satu ngomong di awal itu waktu sebelum jalan, feelingku nggak enak gitu bos, bilang gitu. Alah, aman tak bilang gitu. Soalnya biasanya katanya hari raya ini ki banyak grebekan katanya gitu. Alah sopo sih sing grebek, aku bilang gitu kan karena ngerasa udah sering ketangkap mungkin ya. Iya. Sifat sombongnya keluar. Akal ya. Tapi Mas, sorry tak potong. Berarti pas naik motor tuh masih dalam kondisi ada efek sabu? Ada Mas, saya waktu insya Allah sih dalam hidup saya waktu itu hampir tiada hari tanpa berefek. Apa ya, sampai dijuluki teman-teman itu anti sadar deh itu. Wih. Gitu. Kalau sabu itu efeknya gimana Mas? Sabu itu efeknya sih agresif Mas, agresif. Stimulan. Betul, stimulan. Efeknya berbanding terbalik sama alkohol. Kalau alkohol kan pure gloyor, lemes, mabuk, keliengan gitu. Kalau sabu ini kebalikannya, agresif, terus apa ya, pokoknya agresif gitulah. Tapi nek kerja itu payah. Kerjaannya seolah-olah udah ngerjain banyak hal, tapi sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Gitu. Makanya tadi pengen cepet-cepet itu ya, salah satu efek dari sabu. Salah satu efeknya gitu memang. Okay. Selain itu pengen cepet-cepet karena lagi sukses. Waktu itu udah mau drop-dropnya gitu loh. Kalau saya waktu itu kalau mau ngedrop nggak pengen sampai drop banget. Jadi kalau mau ngedrop itu disikat lagi gitu. Oke. Lanjut nih perjalanan nih ya kan. Dari Gang Setan OTW ke Madura. Kita naik motor berdua, 2 motor berempat sampai di jembatan Suramadu. Mas Alif tahu jembatan Suramadu ya? Pernah ke sana sekali. Udah pernah lewat toh? Pernah. Nah, itu kan jembatannya modelnya kan naik gitu toh. Iya. Terus di tengah-tengah datar, terus habis itu menurun ya. Ya mau ke Madura itu udah mulai turun. Nah, itu naik motor kan di sisi sebelah kiri. Ya, kiri. Oke, kita naik waktu itu saya di depan, teman saya di belakang. Lah, teman saya ini yang di belakang tuh ngebel-ngebel Mas waktu pertama naik gitu. Awal-awal naik tuh ngebel-ngebel din gitu. Terus tak pengoki kan, lapo bilang gitu. Dia bilang, STNK aku logor kok ya Mas gitu. Tak jawab aja, alah udah hilang lah itu paling, namanya aja udah di laut ya kan, paling udah jatuh itu, tak bilang gitu. Nah, tapi teman saya ini ngotot, sih tak cari aja dulu, barangkali jatuh di bawah, dia bilang gitu. Ya wes golek ono, aku bilang gitu, wes cariin lah, tak tunggu di atas ya, aku bilang gitu. Siap katanya. Nah aku ke atas tuh, di atas sendirian. Nah temanku yang tak gonceng tadi ikut turun, ikut jalan nyariin jalan kaki turun ke bawah. Oke, aku di atas itu dia nggak ada hujan, nggak ada angin Mas. Itu ngeliatin lautan gitu loh, ngeliatin lautan. Waktu itu
matahari ini udah deket, udah mau Terbenam. mau terbenam itu loh mas. Tapi nggak niat bunuh diri kan? enggak kayak Mas Ilham, itulah Mas Ilham lah. terus gini, ngeliatin matahari yang terpantul di lautan itu, tiba-tiba tuh hatiku kayak ada yang ngetuk gitu loh. Tiba-tiba aja batin, ya Allah, sampai kapan aku hidup kayak gini gitu. Sebenarnya pengen berhenti tapi nggak tahu caranya gitu. Batin nyebut nama Allah setelah sekian belasan tahun nggak pernah nyebut, nggak pernah ingat sama siapa yang ngasih aku nafas hari ini, yang ngasih nikmat, nggak pernah nyebut, nggak pernah ingat. Tiba-tiba sore itu aku sambat gitu loh. Padahal masih dalam efek sabu ya? Masih ada efek. Nah, masih ada efek sabu dan alkohol lebih tepatnya. Karena waktu di acara yang di hotel itu, yang di catering akbar itu, ya namanya kumpul bartender kan nggak mungkin minum jamu toh mas. Jamu gitu. Lagi naik loh mas selama covid, btw. Dicari. Bener. Nah, terus ngeliatin lautan tuh sambil batin kayak gitu. Saya masih ingat betul momen-momen itu. Jadi batin gini juga, paringi jalan ya Allah gitu. Maksudnya kasih aku jalan ya Allah, kasih kesempatan, bimbing saya masih ingat waktu itu sambat kayak gitu. Hamba ingin jadi orang normal seperti wajarnya manusia, sempat bilang kayak gitu. Batin. Sambat belum kelar, masih enak-enaknya ngelamun, terus tiba-tiba dibel tuh sama teman, tin dari bawah tadi. Ambil guyang-guyu, wes ketemu mas, ketemu gitu. Ya wes lah, lanjut. Baru turun dari jembatan Suramadu, teman saya yang tak gonceng itu tiba-tiba ngomong gini, sampai kapan ya mas awak dewe kok gini gitu. Loh, aku kaget. Loh kok connect ya, kok maksudnya sepemikiran gitu loh. Barusan aku mikir sampai kapan hidup kayak gini gitu. Ternyata temanku pun melontarkan pertanyaan yang sama. Terus tak jawab karena waktu itu bisa dibilang aku ketua gengnya yo, gengsinya kan tinggi. Tak bilang golek wis wayahe lak yo leren-leren dhewe. Saiki ditowok-towok nose aja, dipuasin aja dulu, tak bilang gitu. Enggak melok bayar ae kok. Wis ta, sing penting enak, tak bilang gitu. Padahal di hati kecil, wah waduh iki. Hati kecil tuh udah mikirnya enggak mas, waduh, yang tadi temen si A udah bilang feelingnya enggak enak, ini si B tiba-tiba tanya kayak gini gitu loh. Oke, terus singkat cerita udah sampai di TKP, di lokasi. Aku bilang tuh sama, kaget aku mas, pertama datang itu kok bukan orang biasanya yang ngelayanin aku gitu loh. Gak ada kejanggalan. Tapi berhubung di kepala ini udah nyut-nyutan, pengen dang nyabu aja gitu. Wes akhirnya nekat lah pesan. Ya aku ambil barang nih segini ya, bilang gitu. Dijawab, loh kok banyak mas itu. Loh aku biasanya ambil segini. Loh kamu ini siapa? Kok aku baru lihat, tak gituin. Terus dia bilang, aku pembantunya si ini gitu, namanya bandarnya. Tak jawab, biasanya bukan kamu kok, dia bilang gitu. Iya mas, yang biasanya lagi sakit pulang kampung, dia bilang gitu. Wes lah, aku orangnya kan nggak mau ruwet toh. Wes tak kasih duit, terus dikasih barangnya. Ini sisanya tak ambilin dulu ya mas. Nah tiba-tiba dia bilang gitu. Harusnya sih aku nyadar itu kejanggalan selanjutnya. Karena biasanya aku ngambil porsi banyak pun di situ, sebanyak apapun pasti barangnya ready gitu loh. Karena itu bandar gede banget lah itu di Madura. Lah kok tiba-tiba bilang nanti sisanya lagi tak ambilin, itu kan sudah aneh tuh mas. Ya. Tapi nggak pikir panjang, sudah lihat barang di tangan, wis lah digas wae yuk. Udah, paling baru 10 menit paling, baru silau bareng sama teman-teman, tiba-tiba langsung dengar suara sepeda motor ngerem dadak gitu kan, kerosok gitu. Wes ternyata di tapal kuda. Tahu di tapal kuda tuh mas maksudnya?
Gak harus sih. Di tapal kuda tuh di letter U gitu loh, di pintu keluar sudah Oh, dikepung. ya ya ya. Gak bayang aku tapal kuda itu Jember dan sekitarnya itu. Kan tapal kuda juga. Ya itu istilahnya kayak gitu, di tapal kuda dikepung, di letter U gitu, dikepung lah istilahnya. Lah teman-temanku sih shock berat karena mungkin mereka Pertama kali ya. baru pertama kali. Cuman saya waktu itu mungkin dalam kondisi yang setengah-setengah masih halu ya. Polisi malah waktu itu tak bercandain gitu loh. Tak pikir ya bukan polisi mas. Malah tak suruh ini loh, lek mertamu sing sopan, gini lo gosek tak bilang gitu. Wah. Gituin, malah tak yang baik. Malah tak tamani. Awani toh, gila nyawa wayamu tak bilang gitu. Ya, Terus ya. kok tiba-tiba orang yang ngeluarin beceng gitu loh. Ngeluarin borgol sama wes nggak usah kan acara, ayo ngadek kafe gitu. Ya dari situ baru nyanda aku dek, wah ternyata polisi beneran ini. Yang teman-temanku 3 orang ini yo wis bisa dibayangin kan wajahnya, kaget gitu. Ada yang sudah mulai keringat dingin. Ndredeg lah, gak karu-karuan lah pokoknya. Sebenarnya pada kaget ngeliatin aku kok slow aja gitu loh. Terus ya kan aku berusaha nenangin teman-temanku tau, tak bilang wis tenang aja, aman tak bilang gitu. Karena aku merasa di wilayah situ banyak yang kenal gitu loh. Banyak yang kenal bukan karena koncoplek, tapi karena emang sering ketangkep gitu. Wah, menarik. Terus habis gitu diangkut lah saya dan teman-teman pakai mobil. Mobilnya bapak-bapak itu. Di dalam mobil kondisi di borgol, teman-teman udah pada panik. Waduh, mari ini habis gini puasaan, masa lebaran di dalam gini gitu kan. Temen panik, tapi saya sih sebenarnya juga panik. Cuman gimana gitu loh, masalahnya di tas saya nih juga banyak barbuk gitu waktu itu. Habis kulaan, habis kulaan. Terus biasanya kan ada istilah 86 gitu ya. 86 gitu. Nah waktu itu saya coba diskusi gimana Pak, enaknya Pak, mungkin bisa diringankan atau kayak gimana gitu ya kan. Lah kok ternyata ini bapak-bapaknya yang nangkep itu saya pada nggak kenal semua gitu. Saya heran, loh ini sampai ini dari mana ya Pak, tak bilang gitu. Saya ikut aja ke kantor gitu loh. Kantor sampai di mana gitu. Ternyata yang nangkep saya langsung Polres gitu, bukan Polsek lagi. Oh. Jadi sama Polsek teman dekat. Enggak, maksudnya itu ya di Polres juga banyak yang kenal bapak-bapaknya. Cuman kok yang nangkep itu bukan yang tak kenali gitu loh. Lah terus nyampe lah, dibawa ke Polres. Wes diinterogasi gini. Ya aku sih ngomong apa adanya berdasarkan pengalaman sebelumnya ya. Iya. Bujuk tetap dihukum, ngaku ya tetap dihukum. Gitu loh. Timbangan aku bujuk-bujuk, tapi nanti malah di sidik satu persatu, nanti malah keceplosan atau malah ada yang enggak seirama ngomongnya, malah apa gitu loh. Aku ngaku aja. Teman-temanku panik lah ya waktu itu, bingung. Singkat cerita akhirnya masuk lah di dalam penjara. Pertama kali masuk di sel waktu itu, iya mas ya. Ada nggak seperti rasanya tuh, nggak seperti sebelumnya. Kayak ada rasa kaget, ada rasa tahu gumun toh. Ya. Gumun ini apa bahasa Indonesianya ya? Gumun tuh terkagum sih, tapi ini dalam arti negatif nggak sih? Dalam konteks yang terkejut itulah mas ya modelnya. Berarti itu yang ketika itu tuh masuk penjara ke berapa? Ke berapa ya mas? Lali aku. Hitung San. Lupa aku mas. Iya. Karena sebelumnya itu
masuk terus paling ya ngandang berapa malam untuk keluar, masuk keluar keluar gitu. Ya ada yang terproses, cuman nggak lama-lama amat. Iya. Gila, kita skip aja lah itu ya mas. Sip. Terus pas pertama masuk itu ke sel yang terakhir ini 2014 itu gumun, dan tiba-tiba keinget omongan saya waktu di jembatan Suramadu itu. Oh. Loh, ya Allah gitu. Lah kok moro-moro dibayar cash ya sama Allah kayak gitu loh. Tapi sadar ya, maksudnya gini, ketika di penjara itu nggak menganggap itu sebagai suatu yang memberatkan, tapi sadar bahwa itu adalah jawaban dari Allah. Belum begitu sadar mas. Belum begitu sadar man. Belum, cuman sempat kaget aja. Maksud sih langsung dibayar cash sama Allah, tapi kok aku doa selama ini kok nggak pernah langsung dikabulkan gitu loh. Jadi masih ada kebimbangan. Oh iya. Jadi sisi setannya ini masih mendominasi. Waktu itu juga sempat batin, alah mungkin ya supaya ya pas gitu, sempat batin gitu juga. Oke, singkat cerita terus lama kelamaan ya sempat masih nggak play kok mas. Apa nggak play itu, saya masih berkelakuan seenaknya waktu di dalam itu. Mungkin teman-teman perlu beli kamus Surabayaan, Surabaya Indonesia. Gak play gak ono padanane mas, wangel kok ini. Tapi tahu toh mas. Mudeng aku. Gak playnya kenapa lah, tahanan lain itu pada puasa gitu ya kan. Saya di dalam malah masih ya ini udah rahasia umum lah mas, bisa make di dalam kayak gitu. Masih make. Malah jatah buka puasanya, jatah sahurnya teman-teman lain, jatah buka puasanya teman-teman lain tuh kadang-kadang tak embat kok. Iya kan, kalau saya hari ini ketemu saya waktu di masa lalu mungkin malah tak keplagi dewe mas. Tapi bisa gambarin nggak mas kondisi penjara itu kayak gimana? Misalkan ruang-ruangannya ada seperti apa, bentuknya, luasnya berapa? Apa Mas Afif sudah pernah membayangkan belum kira-kira? Menurut Mas Afif gimana nih kondisinya? Kalau aku sih lihatnya mungkin dari TV ya, mungkin ada ruang ukuran 5x5 kemudian diisi sampai puluhan orang kalau di Indonesia mungkin. Tapi kalau film mungkin dulu pernah lihat Shawshank Redemption. Itu satu sel diisi satu dan ada kasur, ada WC-nya. Itu kalau yang kayak di Shawshank Redemption itu mungkin nggak bisa kita temui di penjara Indonesia. Mungkin bisa di Skin yang pernah ada di YouTube-nya Mbak Najwa Shihab. Sama Papa itu ya, sama Papa. Oke, terus jadi gini mas, kalau di dalam penjara di Indonesia beda ya. Ini kalau kita ngomongin penjara ada dua, penjara di Polres atau di kepolisian, sama penjara sebagai warga binaan negara atau yang biasanya kita sebut lapas atau rutan. Alurnya pertama kali itu sebelum lengkap semua berkas penyidikan atau yang biasa disebut P21 itu, biasanya posisi kita masih tertahan di Polres. Penjara Polres gitu. Biasanya selama 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tergantung kasus kita. Kalau cepat selesai, disidik selesai, nggak ada perkembangan kasus lainnya, mungkin bisa cepat. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau di Polres itu identik lebih longgar. Lebih longgar karena modelannya itu kayak di dalam rumah biasa sih. Cuman ya tetap ada sel-selnya gitu. Ya kalau di lapas kan modelnya kita kayak sosial gitu loh, kayak model perumahan gitu loh mas. Per kamar gitu loh. Nah kalau di Polres ini tetap tidak ada jerujinya,
Cuman satu sel itu biasanya bisa diisi menampung sampai sekitar 10 sampai 20-an orang. Di Polres ya? Kalau di Polres biasanya besar. Rata-rata yang pernah saya singgahi kalau Polres itu besar selnya. Terbagi jadi 2 biasanya. Ada sel kriminal, ada sel narkoba gitu. Oke. Sudah di situ menjalani masa-masa di situ, saya dilayar lah ke salah satu lapas di Jawa Timur. Nah, kalau di lapas ini seperti yang di film-film biasanya. Jadi kalau saya sih terakhir itu saya merasakan di lapas itu satu ruangan diisi berapa orang? 12 orang. 2 orang dalam satu kamar. Bayangke. Jadi satu kamar itu ada dapurnya, ada kamar mandinya. Cuman kamar mandinya itu nggak kayak yang kita bayangkan, Mas. Kamar mandinya itu ya WC, terus bak mandi kecil. Paling kamar mandinya tuh ukuran 1 kali nggak sampai 2 meter kayaknya. Tapi tertutup? Enggak, ya cuman dibatasi tembok sama tirai selambu dari sarung gitu aja. Kalau mohon maaf nih, kalau misalkan ada yang buang air yo mampu ya? Menikmati sakar gitu loh. Susah seneng sama-sama. Itu karena seneng ya kok ya Mas, susah. Kayak gitu. Ya, terus apa lagi Mas Afif? Terus ini tadi menarik nih ngomongin, tadi nyambungin penjara sama film, kan kita juga sering nonton film dong ya tentang penjara. Kalau di masyarakat biasa kan mesti ada kelompok-kelompok, di penjara pun juga mesti ada ngegeng juga, atau karena mungkin ada kesamaan, misalkan kesamaan masa lalu atau kesamaan kasus mungkin ya. Betul. Ada nggak sih geng-geng terkuat gitu di situ? Iya, sebenarnya kalau seperti yang di film-film itu relate sih Mas, seperti itu. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam tentang penjara ini ya, ada satu hal yang harus teman-teman pahami mungkin. Penjara nggak sepenuhnya berisi orang-orang yang jahat, nggak sepenuhnya berisi orang-orang bajingan ya. Tapi ada juga orang-orang baik yang masuk di penjara mungkin karena difitnah atau karena apa ya, sesuatu yang mungkin tidak disengaja dan lain-lainnya. Jadi kalau seperti ulama-ulama kita ya? Betul, kurang lebih kayak gitulah kira-kira. Saya kan alhamdulillah menjemput hidayah melalui perantara dibantu oleh, bisa dibilang apa ya, saya sih manggilnya AA biasa karena beliau nggak mau disebut ustadz atau apa. Cuman kalau hari ini saya tahu saya harus manggil beliau apa, tapi waktu dulu kan saya nggak tahu, malah saya bully waktu itu. Karena saya bully karena penampilannya. Beliau selalu pakai gamis yang panjang gitu, terus berjenggot, terus diam-diam selalu bersiwak gitu ya kan. Ya, astagfirullahaladzim, saya kalau ingat sih beristighfar. Saya tuh setiap doa selesai sholat itu insya Allah selalu saya selipkan doa sama Allah, ya Allah pertemukan saya sama AA. Karena setelah saya keluar dari penjara itu sampai sekarang belum pernah ketemu sama beliau gitu. Semoga AA yang dimaksud mendengarkan ini dan bisa dipertemukan, kita punya rezeki umur bisa namanya AA Yana. Beliau asli Bandung tuh, jauh toh dari aslinya Bandung tapi di penjaranya di Jawa Timur. Ya, itu semoga ketemu lah Mas, ini kan mumpung malam-malam terakhir, kita doa sama-sama semoga Mas Brian dan penjembatan Mas Brian dapat hidayah, AA bisa dipertemukan lagi. Amin ya Allah, amin. Jadi pintu Mas Brian dapat hidayah itu diketuk oleh AA ya? Betul, saya dibantu oleh AA. Jadi gini Mas Afif, soal geng tadi itu emang benar adanya. Jadi waktu saya di layar kan ibaratnya dipindahkan dari Polres ke Kejaksaan untuk dilengkapi berkas-berkas saya berubah menjadi tahanan negara. Terus dipindah di salah satu lapas di Jawa Timur.
Nah, di lapas itu teman-teman saya bertiga ini pada parno karena ya tahu sendirilah orang awam kalau dengar image tentang penjara gimana sih, pasti menyeramkan ya toh. Yang mereka dengar, yang mereka takutkan adalah waduh nanti aku di ini nih ada pelecehan seksual atau kayak gimana gitu, atau enggak dipukul atau kayak gimana. Ya waktu itu sifat jahil saya muncul, malah tak goda itu teman-teman. Wah, iya pengalamanku sih kayak gitu, itu malah tak takut-takutin gitu loh. Beneran sampai di lapas teman-teman pucat, tapi kok ya nggak bertahan lama. Lah gimana, orang saya baru sampai lapas tuh ada aja yang nyapa gitu. Woi bos gitu. Wah alhamdulillah rek, ketemu mana rek, ya kabar sehat gitu. Aduh. Feels like home ya. Iya bisa dibilang itu, malah ketemu teman-teman saya yang notabene pemain lama lah, gitu yang kena vonis tebel-tebel 8 tahun, 10 tahun ke atas tuh ketemu kan. Terus singkat cerita udahlah saya masuk ke ruangan karantina waktu itu. Jadi prosedurnya kalau sudah register masuk ke ruang karantina untuk menunggu didata kamar mana yang bisa dimasukin ya mas. Setelah masuk di kamar, kehidupan saya baru dimulai dari situ. Oh ini masuk. Tiba saya ini milih di kamar yang ya jelas namanya udah punya temen di dalam kan pasti pengen kumpul sama temen tuh. Iya benar banget. Saya tuh bilang sama bapak sipir ya, bapak petugas di situ, Pak aku pengen yang kamar kuno, saya bilang gitu. Nggak iso mas, sampai sudah ada kamarnya, dibilang gitu. Wis lah saya pokoknya pengen di situ, saya bilang gitu. Kan itu wis dikosong gitu sama teman-teman dicat malah buat saya gitu loh. Nggak iso, sampai sudah ada kamarnya, dibilang gitu. Lah tiba-tiba saya dimasukin ke kamar yang bisa dibilang kamar yang paling jelek di penjara itu. Gitu. Ada kamar teman-teman saya itu bagus-bagus gitu loh. Bagusnya itu kayak gimana? Jeleknya kayak gimana? Biar kita bisa buat perbandingan. Jeleknya itu ya kamar saya waktu itu nggak ada plesteran temboknya, jadi kelihatan batanya. Nggak sampai kelihatan. Ya ada yang kelihatan batanya sih. Cuman kan itu dilapisi beton juga mas. Gitu loh, tebel banget lah temboknya tuh, tebel banget. Kadang kita ngedok tembok gini belum tentu suaranya bisa sampai ke sebelah. Gedokannya kalau kita pukul temboknya itu loh. Lah kalau kamarnya teman-teman itu ada wallpapernya, dindingnya gitu loh. Wallpaper dinding, terus ada yang punya kipas elektrik di kamarnya, ada yang ya pokoknya gitulah mas, seperti yang dilihat di film-film biasanya. Iya. Nah kalau saya tuh pokoknya kamar paling jelek lah, kayak yang saya ceritain tadi itu, WC-nya gitu, kamar mandinya kayak gitu. Kan saya tidur pun di plester itu, kalau saya ngelilir noleh itu biasanya di depan mata saya tuh ada kecoa lagi arisan. Wes pokoknya jelek banget lah. Nggak kecoa lagi nyabu. Ngumpul gitu loh kecoa tikus gitu lah pokoknya. Lah cuman ternyata memang Allah ini maha pembuat rencana terbaik ya. Jika melalui kamar itu juga saya dipertemukan sama Yana. Nggak cuma Yana aja sih, napi-napi yang notabene cupu-cupu lah gitu loh pokoknya. Cupu ini bahasa saya dulu, tapi kalau ini saya mengatakan saya sedang dikumpulkan dengan napi-napi yang soleh. Masya Allah. Ada saya sekarang. Nah, singkat cerita, di dalam penjara itu kebanyakan orang, hampir rata-rata, bahkan bapak sipirnya itu sudah mengenal saya. Kebanyakan orang di dalam itu malas hubungan sama saya selain hanya sekedar ya mungkin ada tujuan tertentu seperti transaksi atau apa, ya kan? Selebihnya itu orang-orang nggak ingin dan nggak mau kepo terlalu dalam tentang saya. Karena tipikal orang yang kalau nggak cocok sama hati saya, bisa-bisa tangan saya tiba-tiba melayang kayak gitulah ibaratnya.
Lah, tapi beda cerita dengan si AA ini. Yana ini hampir 24 jam. Itu kepo banget sama hidup saya. Ditanyain aslinya mana mas gini. Pokoknya tuh kepo banget loh orang. Sampai beliau ini pernah saya sentak kalau ingat saya. Mana ngocang kamu gitu saya gituin. Tapi dia orang Sunda. Orang Sunda. Mudeng tapi bahasanya. Mudeng karena beliau udah lebih dulu lumayan lama lah daripada saya. Saya sentak-sentak kayak gitu malah senyum. Nah saya kan batin, wong ini waras lah gitu loh. Karena kan waktu itu saya nggak tahu apa-apa mas tentang agama ini. Iya. Gitu nggak ngerti gimana itu dakwah itu saya sama sekali nggak ngerti. Lah orang habis saya sentak kok malah bikinkan saya kopi. Ini diminum dulu gitu. Malah gimana ya? Saya tiduran gitu. Tiba-tiba dipijetin. Saya mau mandi itu apa ya bahasa Jawanya tuh ngangsu itu apa mas? Ngambil air. Iya. Itu kalau saya mau mandi ngelihat saya nyamperin anduk di pundak gitu, beliau tuh langsung keluar di sini ngambil air gitu. Ngapain nak? Saya bilang itu. Enggak, saya mau ke kamar mandi mas bilang gitu. Nanti baknya udah diisi penuh, kan kalau ngambil air kan di sumur kan. Sumurnya tuh lumayan jauh loh mas. Dari kamar saya tuh sekitar 500 meter lah. Nah, kalau mau menuin bak mandi itu kira-kira air 3 galonan lah. 3 kali bolak-balik berarti? 3 galon. Iya 3 kali bolak-balik. Itu udah penuh gitu. Saya tanyain, wes udah buruan mandi gantian. Sampean aja dulu Mas Brian gitu. Loh, saya kan bingung gitu. Orang ini maunya apa sih? Gitu. Di awal-awal kenal, orang ini sama sekali nggak ngajak saya, Mas tobat, Mas sholat gitu enggak. Ya gitu, deketin saya terus. Kelihat saya apa gitu ya. Misal, dulu kan saya masih ngerokok tuh Mas. Lihat saya megang rokok gitu aja, orangnya udah ngambilin korek di dapur. Ini Mas koreknya Mas gitu. Loh, saya ini sampai garuk-garuk kepala. Ini orang padahal setiap hari saya bully, saya kasih perlakuan yang nggak enak lah pokoknya. Tapi kok baiknya itu nggak umum gitu loh. Terus-terusan baik gitu ya? Terus akhirnya saya capek Mas. Saya capek itu akhirnya saya mulai buka pembicaraan lebih dulu. Biasanya kan beliau yang ngajakin ngomong. Nah gini karena saya ngerasa capek, saya bingung. Akhirnya saya ngajak ngomong. Kamu tuh ngapain sih? Tak bilang gitu. Ya nggak apa-apa Mas. Saya ini sayang sama sampean. Itu kata-kata itu aja masih tak jawab. Homo tak sampean itu tak gituin. Masih tak perlakuan yang nggak mengenakan tuh masih keluar dalam diri saya waktu itu. Iya sih. Jadi, mungkin kalau belum mengenal apa namanya saling menyayangi sama muslim mungkin ada seorang laki-laki bilang sayang ke cowok itu apa sih ya. Itulah apalagi saya kan terbiasa hidup dalam dunia yang keras ya Mas ya. Iya. Jadi merasa aneh mendapatkan kasih sayang itu aneh. Jadi menurut saya definisi kasih sayang dulu itu ya cewek ke cowok, begitupun sebaliknya. Nggak ada tuh istilah saling menyayangi sama saudara muslim, itu saya masih belum tahu itu ibarat kayak kata-kata kayak gitu. Oke. Terus pembicaraan berlanjut. Sayang aku gisek normal saya bilang gitu. Siap. Terus orangnya ketawa. Udah nggak jawab apa-apa, malah ngaji di depan saya. Ya saya dengerin aja waktu itu, terus pertama kali orang yang ngajak saya sholat itu nggak langsung ayo sholat gitu, nggak sih, seingat saya waktu bukaan sel. Nah, jadi di penjara itu kan ada waktunya Mas, waktunya nanti jam sekian selnya dibuka, jadi bisa peliharaan kayak gitu. Biasanya jam 7 sampai jam 9 itu pintu sel kamar-kamar dibuka semua. Jadi orang-orang kerumun kan di dalam area lapas itu. Pagi Mas, jam 7-9 pagi? Betul, jam 7 sampai jam 9 pagi.
terus jam 9 ditutup, nanti jam 11 sampai jam 12 dibuka lagi, terus jam 12 ditutup, terus jam 3 sampai jam 5 dibuka lagi, terus ditutup sampai pagi. Itu. Nah, waktu itu pas bukaan sale, AA ini pernah bilang, Mas Brian temenin saya ke kantin gitu. Ngapain itu? Ayo, saya beliin Indomie, dia bilang gitu. Boleh lah, saya bilang. Boleh. Habis makan mie, terus kantinnya kan deketan sama masjid di dalam lapas. Ya. Nah, waktu itu AA itu kayaknya waktunya ngisi Sepertinya terputus teman-teman. Saya juga kaget. Jadi tadi kita udah cerita-cerita sama Mas Brian tentang kehidupannya pra penjara, di mana ini menurut saya sesuatu yang menarik ya, di mana kamu di puncak karirmu yang sangat jauh dari agama, jauh dari Islam, kamu di puncak karirmu, kemudian kamu tersadar, walaupun tidak sepenuhnya sadar penuh, tapi ada kesadaran sedikit bahwa rasa rindu ingin kembali kepada Allah. Dan tadi kita sudah juga bahas sedikit mengenai awal-awal mula Mas Brian kembali kepada ajaran Islam. Siap. Potong mau Mas. Iya, mati. Sampai mana tadi ya Mas? Indomie seleraku. Iya, Indomie seleraku. Kita habis makan mie, duduk di sampingnya masjid gitu, terus ini kayak dipanggil sama jamaahnya gitu loh. Waktunya ngisi kajian kayaknya waktu itu. Cuman kan saya masih nggak tahu menahu soal itu ya kan. Nah terus ya ini bilang gini, Mas Brian, ayo temenin saya yuk gitu. Ngapain gitu, karena saya ngerasa saya habis ditraktir kan nggak enak kalau saya tolak ya toh. Iya. Ngapain nak gitu, nggak temenin aja gitu. Aku celanaan pendek waktu itu, celanaan sedengkul. Kalau nang masjid aku kurung keramas ya segala macam alasan lah keluar. Mah nggak bawa sarung lah, celana pendek lah apalah, nggak lah apa. Terus orangnya bilang, ya udah kalau nggak mau ke dalam di pelataran aja nggak apa-apa. Saya cuma pengen ditungguin sama Mas Brian gitu. Soalnya kemarin kebetulan itu sehari sebelumnya ini sempat ada masalah sama salah satu napi di situ. Nah, saya tahu karena ada laporan. Terus saya bilang, lapo, ini orangku, tak bilang gitu, karena kan satu kamar. Nah, mungkin karena hal itu mungkin ya. Saya sih mikirnya waktu itu ke sana. Mungkin ini minta temenin karena takut diapa-apain gitu loh. Iya. Akhirnya saya mau, tapi saya nggak masuk ke dalam masjid, cuman di pelataran aja. Ternyata waktu itu ngisi sebuah kajian di masjid itu, tapi nggak tak dengerin Mas, aku ketiduran. Aku tidur sambil posisi duduk, kepalaku tak sandarin di lutut gitu loh. Lututku tak teguh, ya posisinya wong-wong lek ngantuk penjumatan gitu loh Mas. Iya. Lah, terus singkat cerita dibangunin sama Mas, ayo sudah waktunya balik ke sel gitu. Saya kaget. Sorry ya, aku ketiduran, tak bilang gitu. Jawabannya malah gini, gak apa-apa Mas Brian, itu berarti Allah sedang menenangkan hatinya sampean gitu. Gimana tidurnya, enak kan gitu. Malah digituin. Lah saya ini emang waktu itu ngerasain tidurnya tuh enak banget, padahal cuma sebentar gitu loh. Beda dengan apa sih tidur biasa. Di sel itu iya beda gitu loh. Waktu itu nggak tahu. Makanya kayak orang-orang tidur di jembatan tuh kayak nikmat banget deh. Tidur itu sakinahan. Waktu itu tak rasain itu kok kayak ayem banget gitu loh Mas tidur itu. Nah, orang saya bilang maaf ya, saya malah tidur, tak tinggal tidur, dia bilang gitu. Jawabannya itu yang saya nggak habis pikir.
nggak apa-apa, itu Allah sedang menenangkan sampean. Tenangkan hatinya sampean, enak kan di masjid gitu. Besok ikut saya lagi ya gitu, temenin saya lagi gitu. Nah dari situ saya merasa nyaman, merasa enak ya, ternyata nongkrong di masjid adem ya gitu loh. Nah di situ saya mulai ada ketertarikan ke masjid, cuman nggak segampang itu ngajak saya ternyata. Di dalam setan-setan ini dalam diri saya masih berontak semua, masih ada bisikan-bisikan, wah daripada ke masjid mending iki lo ngurusi barangmu isok jadi uang gini kayak gitu. Ada rasa gengsi nggak? Wah, ngopo ke masjid? Ada banget mas, ada banget. Sementara teman-teman saya yang notabene orang besar-besar ya kan, ikan kakap lah ibaratnya, di dalam itu ada tempat nongkrongnya sendiri, tempat nongkrong khusus orang-orang besar dalam tanda kutip ya. Itu ada. Orang kalau saya ke masjid itu aja diceng-cengin kok. Maksudnya diceng-cengin itu nggak ngebully ya, karena alhamdulillah nggak ada yang berani ngebully saya waktu itu. Cuman sekedar, wah di anak masjid sekarang cuman gitu, tapi sambil ketawa-ketawa. Ayo tak tunjuk gitu aja udah diem. Nah dari situ tiap di kamar AA itu mulai kayak berani minta tolong. Modelnya tuh kayak gini loh, maksudnya, Mas Brian, minta tolong ambilin Al-Quran itu mas, saya tak wudhu dulu gitu loh. Oh iya. Kayak gitu. Jadi bukunya tuh banyak banget Mas Afif. Seingat saya tuh ya buku-buku hadis, pokoknya bukunya tuh tebel-tebel banget. Terus orangnya pokoknya sering minta tolong yang berhubungan ya, Mas Brian minta tolong ambilin ini dong mas, gamis saya tuh mas di situ, kayak gitu. Pokoknya mulai berani minta tolong sama saya. Gengsi awal-awalnya, cuman gengsinya itu mulai runtuh waktu beliau bilang gini, Mas Brian kayaknya bagus deh kalau pakai gamis yang Mas Brian ambil itu, coba Mas Brian aja yang pakai gitu. Padahal awalnya minta tolong suruh ngambilin. Mas Brian aja yang pakai coba. Alah malas sumuk pakai kayak gini. Gak apa-apa, coba pakai aja, kayaknya kok pantas gitu. Ya tak pakai, akhirnya tak coba kok enak ya gitu pakai gini. Itu pertama kali pakai gamis berarti? Kenapa? Pertama kali pakai gamis? Pertama kali mas, pertama kali pakai baju muslim lebih tepatnya. Jadi sholat masih jarang. Bukan jarang sih, ya paling ya emang jarang sih 1-2 kali. Tapi ya sholatnya nggak kusuk mas, cuman sekedar ikutin gerakan. Paling sing tak baca ya cuman Al-Fatihah gitu aja. Niat-niatnya opo wis lali semua. Wudhu itu juga waduh wis acak-acakan lah pokoknya. Singkat cerita sampailah di malam takbiran. Malam takbiran. Sampai di malam takbiran. Nah malam takbiran itu saya batin sama teman-teman saya bertiga nih. Teman-teman bertiga itu, oh ada yang kelupaan mas. Jadi prosesnya setelah saya di layar di lapas itu kan, habis itu menjumpai proses sidang kan. Sidang apa? Ya sidang kasus saya. Kan di situ harusnya ada berapa sidang ya? Pembacaan berkas, saksi ahli, terus tuntutan, terus putusan. Empat harusnya ada 4 step, 4 kali sidang harusnya. Waktu itu saya sampai 13 kali sidang. Saya sempat ngerasa wah iki kayak dolenan iki baik Gusti Allah iki. Gitu. Sempat mikir ke sana. Karena apa? Karena waktu itu saya masih kencang banget emang pakai di dalam. Dan juga ya masih melakukan nusuk orang juga sudah di dalam itu. Terus apa ya, pokoknya masih berbuat dosa dan maksiat lah mas. Dimana teman-teman saya bertiga ini udah pada sholat, udah pada tobat. Namanya orang pertama kali di penjara ya mas ya. Itu kayak kapok banget gitu loh. Pokoknya di dalam itu wis puasa nggak bolong belas, sholat terus gini jungkir balik gini sampai tak kudoi. Teman-temanku itu sampai tak bully. Kono lapo sampai tak bilang gitu.
wis dihukum dijalani aja, nggak usah diratapi, tak bilang gitu. Wih. Kamu loh mainan narkoba, udah tahu resikonya. Sekarang udah dihukum kayak gini kok malah nangis-nangis. Mending mainan Barbie aja kalau nggak mau di penjara. Malah tak gojloki kayak gitu waktu di dalam itu. Iya. Terus waktu sidang pertama pembacaan berkas itu sebelum berangkat sidang saya masih nyapu. Habis nyapu terus minum. Karena supaya nggak terlalu mencolok ya. Kalau habis nyapu biasanya mencolok banget mas dari tekstur tubuh. Jadi saya imbangi dengan minum alkohol. Terus sidang ditunda, nggak goal, ditunda, pulang lagi. Minggu depan sidang lagi ditunda lagi, nggak goal. Pokoknya pembacaan berkas itu sampai 3 kali. Sidang saksi ahli 3 kali. Terus ditunda terus itu mas 3 kali itu. Padahal nih selitingan saya yang ketangkap itu sekali sidang goal. Terus minggu depannya sidang berikutnya gitu. Nah saya ini enggak. Mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini yang udah pernah ngalami di penjara mungkin akan ngerasain gimana gelisahnya menanti waktu sidang tuntutan. Karena pasti was-was, waduh jangan-jangan aku dihukum sekian tahun lamanya nih kayak gitu loh mas. Berarti sama sih. Ketika itu sempat ragu sama Allah nggak kan? Karena tadi awalnya minta, kemudian nggak dipermudah kok tambah persulit di sidang yang dilama-lamain. Berarti ada rasa ragu ya? Banyak. Kalau yang tadi saya ceritain itu kan yang bagus-bagusnya tuh, yang saya sama A. Ya, sebenarnya di balik cerita itu tadi banyak banget keraguan-keraguan saya. Jadi saya tuh sampai tengkar sama salah satu teman sepaket saya. Saya bilang sepaket ya mas, yang kan ketangkapnya berempat nih. Saya tuh sempat tengkar sama teman sepaket saya. Udah mau pukul-pukulan tuh. Gara-gara apa? Orang teman saya itu nggak berdiri, ibarat kata tuh nggak kober ngadeg dari sajadah, nggak kober lepas dari tasbih. Malah saya yang sepaket itu kan harusnya ya minimal nggak melakukan hal-hal yang nggak disukain Allah ya. Harapannya mereka. Cuman saya malah menentang Allah terus gitu loh. Malah nyapu gak mari-mari, malah jualan, malah gini, malah gitu ya. Jadi saya sempat bersitegang bersama teman itu, sempat tengkar. Singkat cerita, teman-teman seliting saya semua sudah sidang putusan, sidang keempat, saya baru sidang saksi. Jalanan masih jauh, teman-teman was-was. Yang dipermasalahkan sama teman-teman sampai bertengkar itu waktu itu ngomongnya gini, bahasa Indonesia gini, kamu nanti kalau ketahuan kayak gini di dalam penjara nanti malah kena pasal double lagi, kita malah ngerasain lebih lama lagi dihukum. Ya singkatnya kayak gitulah mas. Waktu itu ngomongnya kayak gitu, ngomongnya kasar banget, raimu itu kayak gitu-gitulah pokoknya intinya itu. Saya di kebun binatang itu betul apa? Keluar semua. Saya dimaki-maki. Iki opo kira arek iki di penjara bukannya malah kapok ini. Itu malah tak jarak. Kamu baru sekali di penjara aja nyeramain saya, tak bilang gitu. Aku ke hatam, tak bilang gitu malah. Ya, singkat cerita sampai mana tadi ya mas? Malam takbiran. Malam takbiran itu teman-teman tuh masih nggak nyapa saya. Yang 3 orang itu, saya didiemin lama banget, 1 bulanan lah, saya nggak disapa. Iya. Terus AA itu waktu itu bilang, Mas Brian, sampean lagi bayangin apa gitu? Karena ngelihat saya lagi ngeliatin luar, ngeliatin langit-langit. Saya bilang, ya aku sakjane saya pengen leren aku bilang gitu. Cuman kok tanggung, tak bilang gitu. Masih ada kompromi dalam diri saya. Jadi waktu itu sih cuman bilang gini aja, kalau mau besok kita sholat bareng yuk gitu. Nah itulah pertama kali ngajak saya sholat secara langsung. Untuk sholat
Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Kalau bisa besok kita sholat yuk, dia bilang gitu. Ya lihat besok lah, tak bilang gitu. Kalau nggak ngantuk ya, tak bilang gitu. Karena belasan tahun saya nggak pernah sholat Id juga gitu loh. Boro-boro sholat Id di luar. Sholat fardu nggak kenal mungkin ya. Sholat fardu nggak tahu. Jadi kegiatan saya waktu di luar itu tiap malam takbiran ya wes pasti mabuk, party sampai subuh. Ngeliat orang-orang sudah pada biasanya bergegas ke lapangan atau ke masjid, itu saya pulang tidur gitu. Nanti waktunya orang salam-salaman ya saya tidur, paling bangun-bangun sore siang gitu. Nah balik lagi habis ngajak sholat itu, terus saya bilang lihat besok kalau nggak ngantuk, tak bilang gitu. Ya makanya sampean tidur dulu sekarang gitu. Boro-boro mau tidur, ini sabu aja belum habis, tak bilang gitu. Itu tahu saya lagi nyabu, itu tahu posisi di dalam kamar. Terus dia bilang ya udah Bismillah aja mas, dia bilang gitu. Ya wes tidur tak bilang gitu. Sabu ini biasanya 1 gram itu bisa saya habisin ya paling nggak sampai setengah jam mas. Tapi waktu itu kayak semalam itu nggak habis-habis. Jadi setiap mau tak sedot itu tiba-tiba ngelamun ya. Yang saya pikirin tuh sebenarnya nggak ada, kosong. Pikiran saya tuh kayak gimana ya? Susah mas kalau untuk diomongin ini. Pokoknya tuh ada keinginan sebenarnya, pengen udah capek lah hidup kayak gini gitu loh. Cuman di satu sisi kayak ada yang ngikat kaki saya gitu loh. Maksudnya ngikat? Ya ada kebayang-bayang, aduh nanti sholat, kalau tobat sholat terus males. Tapi kayak di persimpangan tuh ya? Ya saya sih mikirnya gini, nanti lah aku tobat nggak kerja apa, aku skillku cuman mabuk, kerja dunia malam aja gitu loh, nggak ada skill apa-apa. Terus gitu loh. lanjut sholat, ya mas. Akhirnya subuh itu saya belum tidur nih, kondisi belum tidur. Subuh bangun, si AA-nya bangun, terus sholat. Nah, terus itu tiba-tiba gini, Mas Brian, sampean mandi deh, bilang gitu. Ayo kita sholat gitu. Duluan aja gituin, duluan aja gitu. Ya wes itu nggak maksa, terus mandi, pakai baju siap-siap, terus jam 6 apa setengah 7 ya waktu itu. Pokoknya lebih dulu dibuka nih pintu sel daripada jam-jam biasanya, karena persiapan sholat Id kan. Iya. Nah terus pokoknya orang-orang sudah pada ngumpul di lapangan, saya itu baru mandi. Masih perang mas, sholat nggak yo, gitu loh. Nah tiba-tiba nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba mandi. Terus pakai baju yang dikasih itu. Nah itu terus saya lari tuh ke lapangan. Ternyata kok saya ini sudah disiapin tempat sama A. Saya lari dari lorong itu, AA itu berdiri sambil ngawe saya gini. Apa di awe nih ibaratnya. Lambai. Dipanggil ini. Mas Brian gitu. Ternyata disiapin tempat di sampingnya. Ada tempat dikosongkan gitu emang. Ya Allah aku gini. Terus ya wes lah, terus sholat. Nggak paham mas, nggak ngerti niat gimana. Ya waktu itu saya cuman batin niat sholat Id. Wes gitu toh. Allahu Akbar. Takbir ketiga atau keempat gitu ya. Terus tiba-tiba nangis gitu. Hati ini rasanya kayak sakit banget gitu mas. Kayak di apa ya rasanya? Kayak diremet-remet gitu loh hati ini rasanya. Pokoknya pokoknya hancur lah rasanya hati itu. Ya Allah. Aku merinding ini mas cerita mas. Saya menarik lagi ingatan saya 6 tahun yang lalu. Nangis jadi-jadinya ini. Ibarat keran itu kayak keran dol itu loh. Udah nggak bisa ditahan. Nangis gitu. Sampai udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiba-tiba sujud sambil nangis jadi-jadinya.
waktu itu yang saya ingat ya cuman kedua orang tua saya sambil saya doa. Masih ada ya dulu? Masih. Kenapa Mas? Masih sehat kedua orang tua? Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Jadi waktu itu saya doa, ya Allah semoga mudah-mudahan hari ini aku dibesuk. Aku cuma doa gitu. Aku pengen minta maaf sama Abah sama Umi. Aku bilang kayak gitu. Ya keajaiban terjadi lagi. Selesai sholat, saya ngasuh-ngasuh di kamar. Kunjungan itu dimulai jam 9 pagi. Masya Allah. Tiba-tiba kok nama saya yang dipanggil duluan. Brian, Dek 7 dibesuk gitu. Ya, dengar announcement seperti itu, piye ya Mas yo. Langsung koyok keluar kamar itu wis nggak kuat nangis gitu loh. Ya Allah, kok lagi-lagi doaku dikabulkan ya Allah kayak gitu. Ya, orang tua saya langsung tak peluk. Saya langsung sujud di kakinya Umi. Saya minta ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada Umi. Saya nangis-nangis waktu itu. Sama kedua orang tua saya pun nangis-nangis. Yang saya herankan itu apa, saya yang notabene itu udah waktu itu muales Mas sama saya, mungkin ya capek lah punya anak modelan kayak saya gini. Itu mau besok juga adik saya yang terakhir itu yang punya trauma tinggi sama saya karena waktu dulu di masa lalu sempat hampir saya bunuh, itu mau besuk saya juga. Itu saya sampai gimana ya, nggak bisa diungkapkan lah dengan kata-kata. Merasa Allah ini kayak bener-bener lagi ngerangkul saya banget gitu loh intinya itu. Saya minta maaf itu jawaban orang tua saya ya mungkin karena nggak percaya, antara percaya sama enggak ya. Ya oleh wis tak sepuroni dosa-dosamu. Wong tua ini cuman bisa minta setelah kamu keluar dari sini semoga dibimbing sama Allah. Kayak gitu-gitulah Mas, dia bilang kayak gitu-gitu. Saya nggak bisa jawab, cuman bisa nangis sampai sesenggukan kayak gitu. Terus tiba-tiba aja saya bilang sama sama umi saya, "Mi, aku pengen direhab," saya bilang gitu. Umi saya nyautin, "Alah, wis gak usah Mas, tambah gua duit. Wis di sini aja lah," bilang gitu. Mungkin karena sudah habis ya Mas, karena saya terakhir itu berurusan sama hukum itu kata orang tua saya udah habis sekitar 450-an. Wow. 450 jutaan ngurus kasus saya yang terakhir ini. Ya. Lah, qadarullah dimudahkan sama Allah. Ternyata pengadilan memvonis saya rehab gratis. Allah Akbar. Ibar kontan ya permintaannya. Kontan banget Mas. Itulah salah satu alasan terbesar saya hari ini kalau saya nggak istiqomah tuh saya malu banget sama Allah. Baik. Karena permintaan saya saat saya lagi hit bottomnya itu semuanya dikabulkan sama Allah gitu loh. Biaya rehab sekarang mahal Mas. 3 bulan aja Nmax 1. Oh. Kayak gitu. Teman-teman ya harga Nmax itu seberapa? Itu 3 bulan, saya 1 tahun gratis. Berarti itu adalah puncak, bukan puncak sih, titik awal mula baru ya dari seorang Mas Brian yang kita kenal sekarang ya. Itu turning point lah bisa dibilang, titik balik kehidupan saya di situ. Nah, singkat cerita setelah saya divonis pada saat sidang terakhir divonis rehab, saya dioper ke salah satu tempat rehabilitasi di Surabaya yang pada akhirnya sampai hari ini saya mengabdikan diri saya di situ. Saya diangkat sebagai pekerja juga di situ untuk menangani orang-orang semacam-macam kayak saya gini. Ya kan tentunya melalui saya disekolahkan lagi Mas akhirnya oleh instansi disekolahkan lagi mendalami dunia adiksi, mendalami dunia narkoba, psikologi dan sebagaimana lainnya kayak gitu-gitu itu. Khusus mentreatment
rehabilitan ini kayak gitu. Berarti adalah upaya Mas untuk menebus apa yang telah dilakukan dalam waktu-waktu jahiliyah itu ya. Betul Mas. Lah prosesnya itu pun saya nggak nyangka-nyangka juga Mas. Jadi sekitar tahun 2015 pertengahan itu kan saya posisi sudah di tempat rehab. Di tempat rehab, terus saya dipanggil sama apa ya namanya, dokter DPJP. Dipertemukan oleh wakil direktur. Nah, tiba-tiba saya ditanya, Mas Brian, mau kerja di sini? Bilang gitu. Saya tak tarik dulu ya. Selama saya dari awal di tempat rehabilitasi sampai sebelum saya dipanggil itu, saya mulai rutin sholat. Alhamdulillah, karena mungkin saya akuin karena ada sedikit terpaksa juga, karena di rehab itu kan ketat. Subuh harus bangun sholat, terus habis gitu berkegiatan bersih inilah pokoknya. Iya mau nggak mau saya ngikutin akhirnya. Sholat, tiap sholat saya selipkan doa. Ya Allah, alhamdulillah sudah sejauh ini Engkau membimbing hamba. Tolong terangkan jalanmu yang lurus ini ya Allah. Bimbing hamba terus, jangan pernah tinggalkan hamba. Selalu bersama ya hamba ya Allah. Terus doa itu saya ulang-ulang terus. Karena saya merasa gak mungkin setelah selesai di rehab ini saya nganggur. Saya pasti, pikiran saya kan gak mungkin kalau saya nganggur, saya harus bekerja. Karena posisi saya punya anak. Ya intinya saya waktu itu mikir saya mau kerja apa gitu loh. Sementara Mas Afif sendiri tahu ya, badan saya kondisinya sudah kayak gini. Iya, kemarin habis apa ya? Periksa apa Mas kemarin Mas? Kenapa? Kemarin habis periksa ya, yang di posting tuh. Oh iya, habis sakit itu Mas. Oh iya Mas. Maksudnya Mas Afif kan tahu kondisi badan saya penuh tato. Oh ya. Terus waktu itu telinga saya juga masih belum saya jahit ya kan, masih lubang gede. Seperti yang ada saya posting di Instagram kemarin tuh Mas. Kondisi badan saya seperti ini. Sementara kalau di Pulau Jawa, khususnya di Surabaya, sangat susah sekali mencari pekerjaan dengan kondisi badan yang seperti ini. Saya bingung. Saya doa terus, saya ulang-ulangi doa itu bersama yang baik. Oh, jangan pernah tinggalkan hamba. Lah kok satu hari itu saya dipanggil Mas. Ya itu yang saya cerita tadi, dipertemukan sama wakil direktur. Sebelum saya bertemu sama wakil direktur tuh saya dites MMPI. MMPI ini kebetulannya apa ya? Model Minnesota Personality apa gitu. Saya lupa Mas. Pokoknya itu tesnya, biasanya tesnya yang di CPNS dulu Mas. Iya. Soalnya ada 456 apa berapa gitu ya. Diselesaikan dalam waktu 1 jam 30 menit. Nah, alhamdulillah waktu itu saya bisa menyelesaikan semua. Selesai waktunya 1 jam pas. Udah itu tiba-tiba aja saya disodorin itu, Mas Brian tolong diisi ini ya gitu. Sengaja saya isi tanpa ada kepikiran yang lain-lain. Saya pikir ini salah satu bagian dari program rehabilitasi ya kan. Ternyata enggak. Terus dapat 1 minggu saya dipanggil, terus ditawarin, Mas Brian mau nggak kerja di sini gitu. Nah, apa yang ada di pikiran saya waktu itu? Yang ada di pikiran saya waktu itu, kerja apa? Paling mentok satpam, cleaning service, tukang kebun, tukang dandan, sarana mungkin ya kan? Mungkin ya. Hah? Yang kerja fisik ya? Betul, karena kondisi fisik saya juga kayak gini Mas. Gak mungkin kan kerja di salah satu institusi pemerintahan dengan kondisi badan penuh tato, telinganya lubang kayak gitu kan gak mungkin. Nah, terus waktu itu sih hati saya sih sebenarnya pengen bilang, cuman saya tahu diri, saya sadar diri lah. Terus bilang, saya tanya kerja apa dok, saya bilang gitu. Ya kamu kerja di sini, katanya dia bilang gitu. Iya jadi apa gitu saya bilang. Ya, jadi psikolog gitu.
konselor adiksi, dibilang gitu. Nah, saya madek gitu ya kan. Madek kan. Bercanda dokter ini tak gituin. Enggak mas, itu terus ditunjukin hasil tes yang saya kerjain seminggu sebelumnya. Ini ternyata nilai kamu di atas rata-rata, dia bilang gitu. Tapi itu nggak dibawa sabu kan? Enggak. Saya semenjak terakhir nyabu, ya malam takbiran itu. Malam takbiran itu terakhir saya nyabu dan terakhir saya nenggak alkohol. Baik. Setelah itu alhamdulillah kok setiap ada suges pengen make lagi atau pengen minum itu seolah-olah kayak Allah sibukkan gitu loh mas, kayak Allah belokkan ke hal-hal lain gitu itu loh modelnya. Oke. Terus tiba-tiba setelah dikasih tahu ini hasil tesmu di atas rata-rata. Tes itu kan meliputi personality, terus IQ, terus SQ, EQ, apalagi ya. Pokoknya semuanya lah mas. Ya saya kaget, orang saya udah, maksudnya lama nggak sekolah waktu itu ya, sekolah saya ijazah juga beli, ya kan? Maksudnya itu pikiran saya itu sudah saya rusak dengan narkoba dan alkohol. Lah kok tiba-tiba tesnya kayak gini nih, apa nggak salah gitu loh. Tapi ternyata enggak. Hari ini saya waktu itu sempat ngobrol sama Ustadz saya awal-awal hijrah. Saya ngobrol sama Ustadz saya, Ustadz Aditya. Ustadz Aditya bilang, antum ini salah satu orang yang gifted, dibilang itu. Gifted itu apa Ustadz? Gifted itu di atas rata-rata secara IQ, secara apa kayak gitulah pokoknya dijelaskan. Artinya di atas rata-rata. Oke. Terus itu gini mas, singkat cerita saya mengiyakan. Iyakan sama waktu itu dibilang sama dokternya, saya jawab iya dok, saya bersedia, saya bilang gitu. Terus waktu besukan saya ngomong tuh sama kedua orang tua saya, nangis mas, umi saya. Nangis tuh tak pikir seneng, nangis ternyata nggak percaya. Ya mana iso gile gitu loh. Kue gini nggak iso lah ya, saya kan pikir itu seneng, ternyata nangisnya itu nangisi saya. Ya oleh, kamu mana mungkin sih, gitu loh, nangis itu, ngerti nggak? Paham. Dan itu kerjaan yang dilakukan sampai sekarang berarti mas ya? Alhamdulillah sampai hari ini mas, gitu. Jadi berarti, sorry kalau tak potong, berarti semenjak proses hijrah itu berarti keyakinan keraguan yang selama ini dirasakan misalnya dibalas atau dibayar konten oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan yang tidak terduga ya. Bener mas, sama sekali. Bahkan sampai detik ini pun itu ya, kalau saya mikir saya di masa lalu, itu gak mungkin banget lah seorang Brian ini bisa move on dari zona nyamannya, itu gak mungkin lah kayak gitu loh. Oke mas, ya mas, ini sebagai pesan penutup nih mas. Siap. Sebagai pesan penutup, ada nggak sih pesan singkat yang ingin disampaikan untuk AA? Untuk AA, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mudah-mudahan Allah mudahkan AA untuk mendengar, siapa tahu bisa mendengar pesan ini. Saya Brian mengucapkan makasih banyak AA. Mohon maaf mungkin selama di penjara saya pernah berlaku kasar sama AA. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan saya berterima kasih banyak karena sudah menunjukkan saya jalan, menjadi perantara saya untuk kembali ke jalan Allah. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kesalahan yang disengaja maupun enggak. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Merinding juga mas dengerinnya. Benar-benar merinding. Oke, turun mas Brian. Nggih, sami-sami mas.
Mungkin kita dalam proses hijrah ini, baik saya maupun teman-teman yang lain dalam proses hijrah, ada kalanya tidak mempan dengan misalkan ilmu. Ya bukan berarti ilmu tidak baik, tapi kadang kita butuh kisah-kisah penggugah motivasi kita agar tetap semangat, bahwa ada orang lain yang kondisi lebih berat tapi mampu untuk kembali ke jalan Allah. Sekarang kita ukur kondisi kita bagaimana, dan pasti kita juga mampu asal kita niat, kita bisa kembali ke jalan Allah. Oke, Mas Brian, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita dapat bersuaan kembali setelah Covid reda. Amin. Dan thank you for teman-teman dengerin podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.